Sahabat religi yang dirahmati Allah, Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Nunukan yang memiliki luas wilayah 14.247,50 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 208.303 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten ini mempunyai moto Penekindi Debaya, yang artinya bersama membangun daerah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi masjid umumnya adalah tempat beribadah bagi umat muslim. Namun, bagaimana jika masjid digunakan sebagai tempat persinggahan maupun sebagai sarana komplit yang ada di sekitar perumahan perkampungan? Demikianlah keberadaan Masjid Jami Al-Aska di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Berawal dari kegelisahan seorang warga Kampung Borneo, Kelurahan Nunukan Timur, yang bernama Bapak Haji Joko Priyono. Beliau melihat tidak adanya sarana ibadah untuk keperluan bersama di daerah tersebut. Maka beliau menginisiasi dengan melakukan langkah-langkah strategis guna persiapan dan pelaksanaan pembangunan rumah ibadah tersebut. Selanjutnya, lahan masjid dihibahkan kepada Nasir dan membentuk kepengurusan tetap untuk menjalankan semua program kerja yang direncanakan oleh pengurus masjid. Dilakukan pula pembebasan lahan, pengadaan material, hingga pada proses pembangunan masjid di atas lahan kurang lebih sekitar 600 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 300 meter persegi, dan luas lahan parkir maupun sarana lainnya mencapai 500 meter persegi. Para penonton dan pendengar yang budiman, pada awal mulanya Masjid Al-Aska ini dibangun hanya sebagai tempat ataupun sarana ibadah spiritual saja. Seiring berjalannya waktu, masjid ini kemudian mengadakan program pengajian umum maupun khusus. Lalu dilanjutkan dengan program pelayanan keumatan kepada para jamaah yang berdatangan ke masjid, seperti pemberian makan dan minum gratis bersama hingga penyediaan tempat peristirahatan yang layak kepada para jamaah. Sesuai dengan visi, misi maupun moto layannya, di mana apabila masjidnya makmur, maka warga masyarakat juga harus dalam keadaan makmur. Maka masjid ini memberikan fasilitas pelayanan keumatan sesuai dengan kelengkapan yang dimiliki masjid kepada jamaah. Lalu, bagaimana caranya agar semua bisa terwujud dengan baik? Pengurus masjid kemudian menyusun kelengkapan pada bidang idarah berupa struktur organisasi yang di-SK-kan oleh kelurahan dan diberikan kantor sekretariat. Pemaparan data jamaah maupun data keuangan, kemudian menetapkan sistem kerja mengikuti SOP masjid yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bidang imarah, bidang yang bertugas memakmurkan masjid. Khususnya peribadatan masjid, tidak lupa manajemen iman, khotib, dan muazin dengan adanya jadwal yang tersusun per tahun, per bulan, maupun per momentum. Juga dilengkapi dengan daftar hadir serta tema khutbah yang telah ditentukan maupun disusun oleh pihak masjid. Selain itu, pada pendidikan dan dakwah, pengurus masjid juga mengadakan majelis taklim dan pengajian rutin sesuai tingkat kesadaran, pemahaman maupun kebutuhan pada setiap minggunya. Pada momentum tertentu, tidak lupa para pengurus membentuk panitia Hari Besar Islam. Ada pula lembaga pendidikan formal yang berbentuk Taman Pendidikan Al-Quran yang disahkan oleh BKPRMI dan Ikatan Remaja Masjid dengan beberapa program kegiatan pembinaan para remaja dalam rangka pengkaderan pengurus masjid. Maupun pada bidang sosial masjid melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang terdiri dari jamaah masjid yang ada di sekitar maupun donatur yang berada dari luar kompleks masjid. Tersedia pula media konsultasi umat maupun pemulasaran jenazah yang lengkap apabila ada warga yang meninggal dunia dengan pengurusan maupun pembiayaannya ditanggung oleh masjid. Masjid juga senantiasa mempublikasi maupun mendokumentasikan kegiatannya pada papan pengumuman yang tersedia.
Terdapat juga buletin dakwah Jumat yang terbit dalam sebulan 2 kali dan tertempel pada mading. Jamaah muslimin dan muslimat yang inspiratif. Masjid ini dari sisi bidang riahnya meminimalis bentuk bangunan maupun kaligrafinya dengan tetap memperhatikan seni bangunan yang menarik dan penempatan kaligrafi yang simpel pada tatanan masjid. Adapun fasilitas yang sudah disiapkan masjid diantaranya sudah terdapat sertifikat arah kiblat sebagai prinsip utama sebuah masjid. Ruang utama sholat yang aman dan nyaman dengan kelengkapan fasilitas AC dan tambahan kipas angin. Fasilitas lain dari masjid ini berupa toilet dan tempat wudhu yang terpisah bagi pria dan wanita. Perlengkapan sholat wanita, sound system dan multimedia, ruang tunggu imam dan khotib, aula serbaguna, tempat penitipan sepatu dan sendal, perpustakaan mini masjid, tempat parkir, taman bermain anak, sarana olahraga, ruang laktasi atau menyusui bagi jamaah yang membawa anak bayi, perlengkapan taman pendidikan Al-Quran, kursi roda maupun kursi lipat lansia bagi jamaah yang sakit maupun yang sudah uzur, serta Al-Quran Braille bagi mereka yang diberi keterbatasan pada penglihatan. Area sekitar masjid juga dilengkapi pepohonan yang sanitasi air yang baik. Terdapat tong sampah yang terpilah, lalu pencahayaan yang baik dengan adanya glass box agar matahari siang dapat menyinari ruang dalam masjid. Adanya kotak P3K yang berisi obat-obatan standar. Tidak lupa penanda jalan sebagai pemisah batas suci. Masjid ini juga melayani makan dan minum jamaah secara gratis baik pada beberapa momentum seperti setelah sholat Jumat, setelah acara hari besar Islam maupun bagi musafir yang singgah di masjid. Adanya layanan air minum refill gratis maupun tempat pemandian bagi jamaah yang musafir sekaligus tempat peristirahatannya. Lagi-lagi masjid ini benar-benar memuliakan jamaah yang beribadah maupun yang sekedar singgah di masjid dengan adanya fasilitas mesin kopi seperti yang terdapat di kafe-kafe pada umumnya dengan barista yang diamanah kepada marbut masjidnya. Pada prakteknya masjid ini sudah sangat lengkap, bukan hanya dari sisi peribadatan, tapi juga pada konteks layanan sosial sehingga memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada warga masyarakat di sekitar masjid. Kedepan masih banyak program kerja yang sedang direncanakan oleh pengurus. Juga harapannya dapat menghadirkan pondok pesantren yang menjadi tempat lahirnya para pemikir Islam maupun pemikir peradaban Islam. Kehadiran masjid ini juga sebagai benteng terdepan dalam menjaga NKRI dari segi sosial dan budaya peradaban Islam.